dalam gugatan seperti yang dalam gugatan, maka mediasi dianggap gagal, persidangan akan diteruskan di perkara pokoknya. Bang Nila, mungkin kita mau nanyain update soal nanti persidangan tanggal 15 Juni ini gimana Bang? Ya, jadi ini kan persidangannya kan persidangan normal ya. Artinya bagi kami yang memang sehari-hari kerjanya bersidang kan ini sudah biasa ya. Jadi artinya nggak ada persiapan apapun ya. Jadi tanggal 15 Juli itu agendanya pasti sidang pertama, pengecekan legal standing dari masing-masing pihak. Jadi kalau memang misalnya tergugatnya hadir, maka tergugat juga akan diperiksa kuasanya, kemudian hal-hal yang lain, termasuk dari kami. Dan sidang pertama itu pasti akan hakim menyarankan untuk melakukan mediasi ya. Jadi tinggal pilihannya mediatornya itu adalah mediator yang hakim atau yang non hakim. Lalu persidangan akan dilanjutkan dalam proses mediasi. Kecuali kalau memang dalam mediasi itu tidak tercapai titik temu yang membuat para pihak ini sepakat untuk mengakhiri perseteruannya dalam gugatan seperti yang dalam gugatan, maka mediasi dianggap gagal, persidangan akan diteruskan di perkara pokoknya. Itu agendanya lebih kurang seperti itu. Mungkin untuk agenda yang pertemuan yang tanggal 11 itu apakah jadinya batal atau gimana? Kan sudah dinyatakan batal oleh pihak S. Jadi pihak S yang sebagai inisiator, sebagai pengundang yang mengundang kami datang di tanggal 11 Juli, kemudian ketika kami mengkonfirmasi akan kepastian joint meeting itu, kemudian dikatakan bahwa joint meetingnya dibatalkan oleh mereka karena sudah ada gugatan yang hak asuh yang kami daftarkan. Jadi nggak akan terjadi lagi yang namanya joint meeting. Bang, untuk tanggal 11 sendiri apakah diwajibkan dua-duanya untuk hadir atau seperti apa? Ini masih sidang pertama ya. Saya kira masih sidang pertama itu masih belum ada kewajiban bagi masing-masing prinsipal untuk hadir karena cukup diwakili kuasa hukumnya. Hanya saja nanti kita lihat bagaimana dalam proses mediasi, apakah masing-masing prinsipal itu bisa hadir untuk bisa dimediasi atau bagaimana. Tapi kalau sidang pertama masih belum ada keharusan bagi prinsipal untuk hadir dalam persidangan. Tapi sejauh ini ada ini nggak sih Bang dari pihak S mungkin kayak komunikasi gitu agar bisa nggak sih misalnya dibatalkan atau gimana gugatannya? Belum ada ya, belum ada artinya itu komunikasi dengan pihak S agar gugatannya kita cabut, belum ada. Yang ada adalah mereka mengatakan joint meetingnya kenapa mereka batalkan agar semua pembicaraan itu nanti akan dilakukan di pengadilan aja pada saat mediasi. Kenapa sih Bang sidangnya itu tertutup karena karena permasalahan itu karena anak atau gimana? Iya, jadi hukum acaranya memang seperti itu. Jadi ketika persidangan itu berkaitan dengan masalah perkawinan anak itu memang diwajibkan untuk persidangannya tertutup untuk umum. Tapi ada kemungkinan nggak sih Bang kayak gugatan itu dibatalkan, ada kemungkinan nggak Bang kesan? Yang batalkan siapa nih? Dari pihak abang gitu. Loh, buat apa kita mengajukan gugatan kalau kemudian kita batalkan tanpa alasan? Kan begitu ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi itu, gugatan ini tidak akan pernah kami cabut ya atau kami batalkan kecuali, nah jadi ada syaratnya, kecuali pada waktu mediasi proposal mediasi kami itu diterima oleh pihak S dan mereka mengatakan akan memenuhi apa yang menjadi usulan-usulan kami di dalam proposal mediasi tersebut, dan kemudian dibuat perjanjian lagi ya yang baru. Dan kemudian perjanjian baru itu akan disampaikan ke dalam dalam persidangan ya oleh majelis hakim yang memeriksa perkara pokok, maka akan dikeluarkanlah yang namanya penetapan akta vandading. Nah, jadi artinya dengan kondisi yang seperti itu tentu gugatannya akan kita cabut. Tapi kalau misalnya kemudian tidak ada alasan apapun yang membuat kami untuk mencabut gugatan kami atau membatalkan gugatan kami, maka kami tidak akan pernah mencabut atau membatalkan gugatan yang sudah kami daftarkan. Tapi kalau boleh ini Bang sedikit mungkin isi proposalnya itu apa sih Bang? Belum dibuat isi proposalnya. Ya nanti pada waktunya setelah kita buat isi proposalnya kita akan sampaikan. Tapi pasti diantaranya tentu adalah tentang jadwal pembagian waktu anak, itu udah pasti ya. Itu salah satunya pasti seperti itu. Bang Nol, tapi
sebelumnya kan ada perjanjian pertemuan 4 hari dengan ayah, 3 hari dengan ibu ya. Kalau tidak salah, kalau berdasarkan informasi dari Komnas Anak ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya bisa diceritakan sedikit tuh apa yang membuat hal itu tuh nggak berjalan sekarang? Kita nggak tahu ya. Jadi kalau ditanyakan ke kita kenapa hal itu tidak berjalan, kita tidak tahu. Yang harus ditanya adalah orang yang memegang hak asuh. Ya, sesuai dengan kesepakatan itu adalah S. Ya, karena kalau misalnya sesuai dengan Akta 39 itu kan semuanya kan sudah diatur sebagai konsekuensi daripada perceraian ya, 2 atau 3 hari dalam seminggu anak-anak berkumpul bersama dengan ayahnya dengan waktu yang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi artinya ada janjian. Minggu ini hari apa kan begitu, 2-3 harinya kan begitu ya. Ini nggak bisa terrealisasi, kenapa ya? Yang tahu pasti adalah S yang dia sekarang ini lagi anak-anak ada pada kekuasaannya ya. Jadi kita nggak tahu apa alasannya. Mungkin Bang Ruben pernah cerita gitu Bang, misalnya ini tuh dimulai dari kapan, berjalanan sistem itu tuh. Iya, artinya kalau dilihat-lihat dari mulai terjadinya kesepakatan itu di tahun 2024, Ruben mengatakan ya hampir boleh dikatakan tidak pernah terpenuhi sama sekali, hampir tidak pernah terpenuhi sama sekali berkumpulnya itu. Nah, karena ada dialog tuh bukti chat yang kita buktikan, dia tanya kapan ini waktu anak-anak sama dengan saya, tapi kan selalu tidak pernah, anak-anak sibuk, anak-anak ini kan begitu. Padahal kan seharusnya kan kesibukan anak-anak itu kan yang membuat kan adalah ibunya, orang tuanya, tinggal diatur aja sama ibunya kapan waktu dia bertemu dengan ayahnya, pasti bisa kok, anak-anak kan pasti akan begitu. Tapi kan tidak pernah ada waktu yang tepat gitu. Tidak ada perundingan yang tepat tentang masalah hal itu. Tapi kalau dari korban sendiri udah menanyakan langsung belum sih, kayak ke anak-anak kan banyak yang mengatakan bahwa ini kan ke ibunya dan bahkan ibunya sendiri banyak alasan ya seperti bisa dikatakan gitu. Waktu terakhir bertemu dengan anak-anak sendiri, respon anak-anak seperti apa ke korban, Bang? Ya lihat aja kan ada media pada waktu itu. Ya, karena kan pertemuan terakhir anak-anak itu dengan Ruben kan di bandara. Ketika Ruben mau umroh. Ya lihat aja bagaimana dalam waktu yang singkat seperti itu di ruang publik ada kamera, ya pasti tentu ya sekedarnya saja kan begitu. Nah sebenarnya kita baru bisa menilai, bisa mengukur itu kalau misalnya anak-anak ini berkumpul berhari-hari sama ayahnya. Pasti anak-anak akan cerita. Tapi kalau hanya sekedar situasi yang seperti itu, bagaimana kita bisa mempertanyakan hal-hal yang rumit ya, karena itu akan membuang-buang waktu, akan membuat kita tidak bisa menikmati quality time yang sangat singkat itu. Sama ketika pada waktu Ruben bertemu dengan anak-anaknya di acara breaknya graduation ballet itu yang diawasi oleh temannya S, teman prianya S. Ya pasti tentu yang memberikan semangat, gendong kan begitu kan, nggak mungkin dong di saat yang singkat seperti itu mempertanyakan kamu ini, itu nggak akan terjadi. Makanya berikanlah waktunya dia berkumpul 3 hari. Ya, manja-manja dengan ayahnya, nginep sama ayahnya seperti biasa. Kan nggak ada masalah, ini ayah kandungnya. Kan begitu, kalaupun dia misalnya sama-sama di kamar yang di satu kamar kan nggak ada masalah ayah kandungnya, daripada membiarkan anak-anak ini di satu kamar dengan orang yang bukan ayah kandungnya. Ini yang sebenarnya nggak perlu nggak boleh terjadi sih sebenarnya, tapi terjadi. Ya kita mau bilang apa lagi? Bang, apakah itu nanti jadinya jadi sebuah bahan nanti juga pertimbangan di gugatan juga, karena kan bisa dibilang yang tadi kan anak-anak bahkan bisa dibilang lebih dekat dibanding dengan orang lain dibandingkan dengan korban. Apapun yang bisa kami jadikan bukti untuk membuktikan bahwa anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman untuk pertumbuhan mental dan pertumbuhan jiwanya di masa yang akan datang, pertumbuhannya dia ya di masa yang akan datang, itu pasti akan kami jadikan bukti. Apapun yang berkaitan dengan masalah anak, termasuk hak anak untuk bisa merasakan kasih sayang ayahnya dan berkumpul dengan ayahnya, kami akan jadikan sebagai bukti. Jadi artinya itu kami akan membuktikan apapun jika itu berkaitan dengan masalah kepentingan anak. Kami tidak akan membuktikan hal apapun hanya untuk sekedar membuka aib orang lain. Itu bedanya. Bang, dari pihak lawyernya S sendiri kan, karena Abang dan Kak Ruben udah mengajukan gugatan, kabarnya tanggal 11 pertemuan itu akan dibatalkan, Pak. Itu kan pilihan bebas dari kuasa hukumnya S. Dia yang berinisiatif, dia yang mengundang, dia menentukan tanggalnya, dia yang membatalkan. Nah, jadi ini kalau seperti lagu Rhoma Irama, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kan begitu ya. Artinya kan seperti yang saya katakan, janganlah dijadikan upaya pertemuan dalam joint meeting itu
sebagai suatu bentuk untuk mencegah Ruben melakukan upaya hukum apapun yang ingin dia lakukan. Jadi seharusnya Ruben mau melakukan upaya hukum yang dia rasa itu adalah caranya dia untuk mempertahankan haknya berkumpul dengan anaknya, mengajukan gugatan hak asuh, ya silakan saja. Kan itu kan sebenarnya pilihan. Undangan ini kan juga nggak perlu dibatalkan. Karena kalau memang nanti misalnya kemudian dalam pertemuan tanggal 11 itu mungkin ada hal-hal yang mungkin berkembang dan hasilnya Baik. jauh dari apa yang kami pikirkan, yang tadi kami berpikir nggak mungkin, ternyata hasilnya baik. Ini kan juga bisa dijadikan landasan sebagai bahan untuk mediasi dan membuat gugatan itu tidak perlu diteruskan. Kan itu kenapa mesti dibatalkan gitu loh. Ini malahan dibatalkan kemudian berjanji akan membuka aib loh. Ini kan kita kan bukan bicara mengenai masalah aib-aiban, buka-buka aib. Aibnya bapaknya, aibnya mamaknya ini harusnya sudah selesai pada waktu gugatan perceraian. Sekarang adalah kita bicara tentang konsep bagaimana untuk kepentingan anak. Nah, Bang, berarti sejauh ini apakah Ruben masih memberikan nafkah untuk anak-anak? jadi gini ya, coba ini baik-baik didengar ya supaya nggak berulang-ulang. Jadi kalau misalnya kita melihat kepada Akta 39 itu, salah satu konsekuensi daripada perceraian itu adalah nafkah anak. Di dalam Akta 39 tersebut tidak pernah tercantum besaran nafkah anak. Sekali lagi, ya, tidak pernah tercantum berapa besaran nafkah anak per bulan. Di situ hanya dikatakan berdasarkan diskusi dan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi harusnya kalau bicara mengenai masalah kebutuhan anak, kepentingan anak, S ini ngomong sama Ruben, anak-anak butuh ini kira-kira gimana menurut papa, itu diskusi. Oh bagus tuh, berapa biayanya, sekian, itu baru namanya diskusi dan ada keputusan. Termasuk berapa biaya rutin anak-anak ini per bulan, itu kan harusnya ada diskusi dan harusnya kan fix, betul ya? Tapi ini tidak pernah ada diskusi. Yang ada artinya hari ini tagihannya papa, tagihannya ayah 223 juta. Bulan ini, bulan depannya lagi 200 sekian, berubah-ubah. Yang tidak berubah adalah biaya basic 3 anak 75 juta. Karena dulu Onyo juga masih ikut S. Berarti kalau biaya basic anak 75 juta per bulan masing-masing anak-anaknya 25. Baru ada biaya-biaya lain. Biaya sarang burung, tong sampah, listrik, semua itu yang akhirnya sampailah 200 sekian. Belum lagi kartu kredit. Ruben hanya bertanya, biaya basic itu yang 75 juta, anak-anak masing-masing 25 ini apa? Wajar nggak? Wajar dong. Inilah bicara masalah perincian. Nggak pernah diberikan. Nah, Ruben kan nggak pernah tahu. Yang dia bayarkan ini sebenarnya kebutuhan basic anaknya, betul-betul untuk anaknya atau untuk apa? Walaupun di situ tertulis uang ini, tapi kan ini kan nggak seperti itu, bukan seperti tagihan. Apalagi kalau dibilang di reimburse lo, apalagi reimburse, enggak. Diskusi bu, bukan reimburse. Jangan anggap hebat kalau misalnya reimburse kok pakai uang saya dulu, enggak hebat. Diskusi. Ini nggak ada diskusi. Nah, jadi Ruben hanya bilang, ayo dong diskusi berapa per bulannya. Kan harusnya kan bisa dihitung kan, anak-anak per bulan berapa. Coba lihat orang-orang yang bercerai, kemudian suaminya kasih anaknya bulanannya berubah-ubah nggak tiap bulan? Pasti fix. Dan untuk apanya jelas. Kecuali kalau ada hal-hal yang bersifat ekstra, itu namanya tambahan. Betul ya? Tapi ada fixnya gitu loh. Nah, sekarang oke, fixnya 75 juta, 25. Yang lainnya apa dong ini? Bukan untuk anak dong. Kalau memang misalnya biaya basic anaknya 25, yang lainnya bukan biaya untuk anak dong kalau gitu. Atau seperti apa? Inilah yang tidak pernah bisa dijawab. Jadi kalau misalnya belum ada diskusi, pertanyaannya Ruben selama ini tentang pengeluaran itu juga nggak bisa dijawab, wajar nggak kalau dia menunda sampai ada pembicaraan, ada diskusi tentang fixnya? Tapi kemudian yang naik ke ruang publik, Ruben tidak memberikan nafkah. Loh, tidak memberikan nafkah bagaimana? Yang bertahun-tahun ini sampai ratusan juta itu bukan nafkah. Lalu apa dong namanya itu? Loh, selama ini 6 bulan ini nggak diberikan. Loh, ayo dong diskusi.
apa biaya yang memang betul-betul dibutuhkan oleh anaknya tiap bulan. Jadi jangan kita artinya itu beretorika terus kemudian ya berputar-putar, ya. Jangan. Kita bukan mau cari benar salah, menang kalah, tidak, tapi kita ingin mencari sesuatu yang memang pada proporsinya. Apa itu pada proporsinya? Anak punya waktu berkumpul bersama dengan ayahnya, biaya untuk kepentingan anak juga fix. Ya, coba tanya tuh orang yang masih berumah tangga. Kaget gak suaminya kalau tiap bulan berubah-berubah keperluan anaknya? Bang, aku mau sedikit tanya kalau kan